desa gaib di tengah hutan Kalimantan. Semenjak perusahaan batubara di sini kembali dibuka, banyak orang-orang yang datang dari luar daerah untuk bekerja. Beberapa di antara para pekerja kiriman tersebut memilih tinggal di desa-desa dan berbaur dengan warga lokal. Tapi kebanyakan di antara mereka lebih memilih untuk tinggal di mes yang memang sudah disediakan oleh pihak perusahaan. Dan yang memilih tinggal di desa adalah mereka yang membawa serta keluarga ataupun anak dan istri. Bus yang mengantar karyawan pulang terlihat mulai memasuki simpang desa. Ketika sampai di tanah yang terlihat lumayan lapang, para karyawan pun turun secara berurutan melalui pintu bus. Bagaimana kalau cuti nanti kita mencari durian?" ujar Rizal pada kedua temannya. "Tidak, cuti nanti itu enaknya itu tidur, habis itu jalan-jalan sama Ayang," ujar Ramli yang memang berasal dari suku Banjar. Ramli faham bahasa Bakumpai, hanya saja dia tidak bisa membahasakannya. "Jangan terlalu lama berpacarannya. Kalau sudah cocok, cepat nikahi. Kalau menunggu nanti-nanti, takutnya pacarmu diambil Joko." "Sembarangan. Kamu kira aku ini apa? Aku itu sudah punya calon di Jawa. Gak kalah ayu dari perempuan yang ada di Kalimantan ini," ujar Joko tak terima sudah dituduh seperti itu oleh temannya. Obrolan itu diakhiri tawa dari ketiga sahabat itu. Mereka pun lalu berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Joko berasal dari Jawa. Dia mempunyai kakak laki-laki dan kakaknya itu menikah dengan gadis di desa tersebut. Joko pun ikut tinggal bersama sang kakak dan juga kakak iparnya. Joko pulang ke Pulau Jawa 3 bulan sekali saat ia mendapatkan cuti. Sementara Rizal, dia adalah warga lokal di desa tersebut, dan Ramli, dia merupakan orang Kalimantan Selatan yang bekerja di sana. Di desa itu, dia juga mempunyai seorang nenek, dan di rumah neneknya itu ia tinggal selama bekerja di sana. Kenapa wajahmu kok seperti orang yang baru ditinggal mati istri? Kok gelak tawa Rizal terdengar menggema di pagi buta tersebut saat sedang mengejek wajah Joko yang terlihat tampak muram. "Ada-ada saja kamu ini, Jal," balas Joko yang memang terkenal sangat penyabar orangnya, apalagi ketika ia harus menghadapi Rizal yang memang terkenal suka asal ngomong. "Biarkan saja, nanti dia juga kena karmanya," kata Ramli mencoba menimpali. Belum lagi masuk bulan puasa, jadi ya belum ada yang jualan kurma," ujar Rizal kembali tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang berjalan di depan mereka terlihat menoleh ke arah ketiganya, tapi mereka pun cuek saja dan kembali melanjutkan obrolan yang semakin tidak jelas itu. Rizal, Ramli dan Joko dikenal sebagai 3 sahabat yang selalu ada untuk satu sama lainnya. Walaupun mereka bertiga berasal dari daerah maupun suku yang berbeda-beda, pernah suatu hari Rizal hampir saja berkelahi karena sudah membela Joko yang kala itu tanpa sengaja melakukan kesalahan pada seseorang yang memang sangat ditakuti di antara sesama pekerja. Orang seperti kamu itu tidak akan membuat aku takut. Dan kalau kau berani menyentuh temanku itu, ini nih yang akan aku berikan padamu nih," ujar Rizal memperlihatkan tinjunya. Pernah juga waktu itu Ramli terlibat masalah dengan sekelompok pemuda lokal di sana karena masalah perempuan. Dan lagi-lagi Rizal yang turun tangan untuk membela temannya itu. Rizal bahkan sampai terkena denda karena telah memukul para pemuda tersebut. Ya, persahabatan mereka yang sangat hangat itu terkadang membuat iri teman-teman mereka yang lain. Banyak orang yang ingin menghasut dengan tujuan untuk merusak persahabatan ketiganya, namun itu semua tentu saja tidak akan berhasil. Di siang harinya, saat jam istirahat tiba, terlihat Ramli kala itu sedang menggoda seorang gadis yang bekerja di warung tersebut.
Rizal dan Joko yang baru saja masuk warung dibuat geleng-geleng kepala karena kelakuan Ramli. Plak! Pukulan Rizal mendarat tepat di bahu Ramli yang membuat pemuda itu kesakitan. Rahma, jangan berulah lagi, ujar Rizal. Ramli menarik nafas panjang dan dengan mata yang tajam ia menatap Rizal yang sudah membawa-bawa nama pacarnya. Rizal hanya tertawa terbahak-bahak, lalu ia duduk bersama Joko yang sedang menikmati minuman dingin. Di luar warung, terlihat banyak orang sedang mengurumuni sesuatu. Joko dan Rizal yang penasaran tentu saja segera ikut keluar untuk bisa melihat benda apa yang sedang dilihat oleh orang-orang tersebut. Rupa-rupanya ada orang dari gunung yang menjual anak beruang. Orang-orang yang tertarik tersebut untuk membelinya. Ya, anak beruang hutan itu dibanderol dengan harga cukup murah, yakni hanya 1 juta saja. Mereka juga membawa 2 ekor kancil atau pelanduk sebesar kucing. Kedua pelanduk itu dijual dalam keadaan yang masih hidup. Harga per ekornya cukup murah, hanya Rp75.000. Mang, itu aku saja yang beli pelanduknya, ujar Rizal seraya menyerahkan uang 200.000 pada si bapak-bapak penjual. Rizal tersenyum senang sembari membawa 2 pelanduk tersebut menjauh dari kerumunan. Itu untuk apa sih, Jal? Tanya Joko. Ya untuk dimakan. Nah, nanti satunya disembelih, satunya lagi akan aku berikan untuk ponakanku. Wah, kucing itu lucu sekali ya, ujar Ramli. Matamu kucing, ini tuh kancil nih. Coba lihat. Oi, paman. Ya, ini betul, ini memang pamanmu, ujar Rizal. Malam itu, Joko dan Ramli berada di rumah Rizal untuk menyantap daging kancil atau pelanduk secara bersama-sama. Setelah makanan terhidang, mereka pun makan bersama-sama dengan sangat lahap. Ya, Joko dan Ramli tampak lahap sekali. Durian di kebun Amang, apakah sudah berbuahkah? Tanya Ramli pada ayahnya Rizal. Ya, sudah hampir matang. Nanti kalau kalian cuti, kalian bisa pergi ke sana. Wah, ayolah kalau begitu, ujar Ramli tersenyum. 2 mingguan lagi kita akan segera mendapatkan cuti, ujar Rizal. Selesai makan, mereka pun lalu mengobrol di teras rumah sambil ditemani kopi dan juga keripik singkong buatan ibunda Rizal. Tanpa terasa, malam pun semakin larut. Karena sudah sangat mengantuk, akhirnya Ramli dan Joko memutuskan untuk pulang. Hari-hari terus berlalu hingga tibalah waktu cuti bagi ketiga sekawan itu. Di awal-awal hari libur itu, mereka memutuskan untuk tidur sepanjang hari dan malamnya mereka pergi berjalan bersama-sama. Dan setelah cukup menikmati hari libur dengan bersantai, mereka bertiga pun lalu memutuskan untuk pergi ke kebun buah milik keluarga Rizal. Tapi ingat ya, kalau kalian semua sudah ada di kebun, jangan sekali-kali melewati akar menggantung yang bentuk ujungnya seperti diikat, pesan ayahnya Rizal. Loh, memangnya kenapa ya, Mang? Tanya Joko. Ya tidak apa-apa, tapi walaupun begitu, tetap kalian jangan sampai melintasi akar menggantung seperti itu ya. Mereka bertiga mengangguk, lalu dengan penuh semangatnya berpamitan dan pergi menggunakan perahu mesin atau cis milik orang tuanya Rizal. Sekitar hampir 3 jam perjalanan menggunakan cis, mereka bertiga pun akhirnya sampai. Cis pun mereka tambatkan di salah satu pohon. Tali cis sengaja diikatkan di batang pohon yang lebih tinggi agar jika nanti air sungai meluap, cis mereka tidak akan tenggelam. Dan untuk mesin cisnya, Rizal angkat dan dia letakkan di tanah yang jauh lebih tinggi. Setelahnya, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kebun yang memang masih lumayan jauh. Mereka bertiga terlebih dulu harus melewati beberapa kebun buah milik orang lain, barulah setelah itu mereka sampai di kebun buah milik keluarga Rizal. Aduh, capek sekali ya, keluh Ramli. Ya kita istirahatlah dulu, ujar Rizal sembari melihat-lihat ke bagian atas pohon. Saat teman-temannya masih duduk-duduk beristirahat, Rizal tiba-tiba menaiki pohon tersebut untuk mengambil buah-buah kecil yang ada di atas. Setelah mendapatkan cukup banyak, ia pun segera turun. Nah, coba, ayo,
Kalian cicipi dulu buah ini nih, ujar Rizal sembari memberikan buah-buah tersebut pada kedua temannya. Mata Joko langsung melotot. Setelah memakan buah itu, ia sepertinya sangat menyukai rasa dari buah tersebut. Waduh, rasanya enak sekali ya, Jal. Rizal tersenyum dan bergaya seperti seolah sedang membanggakan diri. Itu bijinya jangan kamu telan, Joko. Apa kamu mau nantinya tidak bisa berak? Ujar Rizal. Waduh, bisa begitu ya? Tanya Joko. Iya. Memangnya ini nama buahnya apa ya, Jal? Tanya Joko lagi. Pangalen. Bijinya itu tajam. Ngomong-ngomong, kebun ayammu masih jauh ya, Jal? Tanya Ramli. Ya, masih lumayan juga, ujar Rizal yang membuat Ramli menghela nafas panjang. Setelah dirasa cukup lama mereka beristirahat, mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah menyeberangi sungai dangkal penuh batu, mereka pun tiba di sebuah rumah kayu kecil dan di sekitar sana banyak pohon-pohon durian yang tinggi-tinggi. Wah, 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 ujar Joko Pangling. Aroma khas dari durian tercium semerbak. Setelah Rizal membuka gembok rumah kecil itu, ia pun langsung menyuruh teman-temannya untuk meletakkan barang-barang mereka di dalam. Lalu setelah itu mereka berdua segera diajak Rizal untuk mulai mengumpulkan durian-durian yang sudah jatuh. Rizal, Ramli dan Joko pun tertawa gembira saat mereka berhasil menemukan beberapa buah durian yang terjatuh di semak-semak. Setelah buah durian itu berhasil mereka kumpulkan, mereka pun lantas membuka dan memakannya. Nanti setelah selesai makan duriannya, taruh air ke dalam kulit duriannya itu kok. Baru kamu minum airnya. Kalau kata nenekku, supaya tidak kepanasan, ujar Ramli. Joko mengangguk dan menurut saja apa yang dikatakan oleh temannya itu. Setelah merasa cukup kenyang, barulah mereka memutuskan untuk membersihkan rumah kecil yang akan digunakan sebagai tempat bermalam saat mereka berada di kebun durian itu. Selesai membersihkan rumah tersebut, mereka pun lalu pergi mandi ke sungai yang tadi mereka sudah lewati. Setelah mandi, mereka bertiga pun duduk-duduk sambil bercerita ke sana kemari hingga malam pun tiba. Resek, bro. Suara durian jatuh mengagetkan ketiga sahabat itu, namun ketika mereka mencari ke sumber suara durian yang tadi jatuh, mereka tidak berhasil menemukan apa-apa. Mungkin bukan durian kali ya, ujar Ramli. Ya, bisa saja itu suara binatang malam yang memang jatuh dari atas pohon, ujar Joko mencoba mencairkan suasana. Akhirnya mereka bertiga pun kembali mengobrol hingga tiba-tiba terdengar suara burung yang sangat indah. Dan saat Ramli hendak mengomentari suara burung itu, dengan cepat Rizal menutup mulut sahabatnya tersebut sambil menggelengkan kepala sebagai isyarat jangan. Merasakan suasana kebun yang dikelilingi hutan itu sudah mulai agak menyeramkan. Joko pun lantas mulai bercerita tentang hal-hal lucu dari pengalamannya yang mana akhirnya mampu membuat suasana seketika kembali ceria. Malam semakin larut dan rasa kantuk kian terasa. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk tidur bersama-sama. Pintu rumah kecil itu dikunci dengan rapat agar tidak ada binatang yang bisa masuk, karena yang mereka takutkan adalah beruang yang memang masih sangat banyak di sekitaran sana. Keesokan paginya, mereka pun bangun dan langsung pergi untuk mengumpulkan buah durian yang semalam mungkin saja berjatuhan. Ya, benar saja. Pagi hari itu, mereka mendapatkan sekitar kurang lebih 20 buah durian. Dan saat teman-temannya masih berkeliling di kebun durian tersebut, Rizal pun kembali ke rumah kecil untuk memasak nasi dan juga mie instan. Selesai sarapan, mereka lalu pergi mandi. Dan setelah Rizal mengajak kedua sahabatnya itu untuk membuat jerat atau perangkap hewan seperti kancil bahkan mungkin kijang, mereka lalu memasang perangkap yang dibuat itu di beberapa titik tempat. Kalian, aku tadi melihat perempuan cantik sekali. Apakah kebunmu ini dekat dengan kebun orang lain, Jal? Ujar Ramli. Rizal di sini menggerutkan alisnya. Rasa-rasanya sih ada. Di atas sana, kebun milik amangku. Itu loh, ayahnya Kasih. Tapi rasanya kebun itu sudah lama sekali tidak mereka urus. Ya, setelah dulu sempat terjadi kebakaran.
Tapi aku serius, Jal. Aku melihat perempuan. Untuk apa aku berdusta? Ujar Ramli. Iya, aku juga tidak bilang kamu bohong. Bisa saja perempuan itu anak pemilik kebun di bawah sana. Tidak tahulah apa yang dia cari di sini. Tidak sempat aku mengajak dia berkenalan. Rugi, ujar Ramli. Ingat-ingat Rama. Malam itu, mereka saling bercerita tentang pengalaman lucu masing-masing dengan ditemani rintik gerimis yang memang sudah turun sejak sore hari. Gelak tawa ketiganya memenuhi rumah kecil tersebut hingga tiba-tiba terdengar suara mirip babi di luar rumah. Setelah suara yang mereka yakini sebagai suara babi itu menghilang, rumah kecil itu tiba-tiba saja mendadak bergoyang. Rizal meletakkan jari telunjuknya di bibir, isyarat untuk menyuruh teman-temannya agar diam. Kedua temannya itu pun langsung diam, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Tidak lama, rumah kecil itu pun berhenti bergoyang dan raut wajah Rizal kembali terlihat tenang. Mereka bertiga menghela nafas lega setelah melewati kejadian yang cukup menegangkan tadi. Itu apa? Shh. Jangan ada yang bertanya apapun. Nanti kalau sudah di kampung, aku pasti akan menceritakannya. Potong Rizal. Mereka semua kembali terdiam. Malam pun semakin larut, namun mata mereka seolah seperti tak mau terpejam. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk memakan durian yang dikumpulkan pagi tadi, sambil tetap bercerita hal yang lucu-lucu yang kini mulai terasa sangat membosankan. Karena memakan terlalu banyak buah durian, akhirnya tubuh mereka pun kepanasan hingga membuat mereka tidak bisa tidur. Alhasil, mereka bertiga pun terpaksa pergi ke sungai untuk mandi. Ini, minum banyak-banyak, biar hilang rasa panasnya, ujar Rizal sambil memberikan kulit durian yang berisikan air sungai itu pada kedua temannya. Setelah merasa nyaman, mereka bertiga pun lalu kembali ke rumah kecil. Mungkin saat itu sekitar pukul 2 atau pukul 3 barulah mereka bisa tertidur. Dan saat Rizal dan Joko terbangun, kala itu mereka tidak mendapati keberadaan Ramli. Kemana si Ramli tuh? Mungkin ke sungai, jawab Joko. Rizal mengangguk, ia pun lantas keluar berniat untuk mengumpulkan durian. Sementara Joko memeriksa perangkap yang telah mereka pasang, berharap mereka mendapatkan sesuatu. Namun ternyata tidak ada satupun hewan yang terkena perangkap mereka. Bagaimana kok? Dapat? Belum ada, mungkin belum rezeki kita, ujar Joko. Sudah, lepaskan saja perangkapnya kok. Ayo, kita pulang saja hari ini. Baik, siap. Setelah semua durian itu dikumpul-kumpulkan oleh Rizal, ia pun mulai menggunduli kulit durian-durian itu agar nantinya lebih mudah untuk dibawa. Namun, sampai selesai pekerjaan mereka itu, Ramli tak kunjung terlihat. Kok, Ramli ini kemana sebenarnya? Kenapa dia tidak muncul-muncul? Tanya Rizal pada Joko yang sedang terlihat membereskan barang bawaan. Waduh, aku juga nggak tahu ya, Jal. Aku bener-bener udah tahu dia kemana. Kita cari dulu dia ke sungai sana yuk, ajak Rizal. Namun begitu keduanya tiba di sungai, mereka tidak melihat siapa-siapa di sana. Rizal dan Joko pun mulai khawatir ketika mengetahui Ramli yang menghilang tanpa jejak. Akhirnya Rizal mengajak Joko untuk menyusuri kebun yang luas guna mencari keberadaan Ramli. Akan tetapi puas mereka mencari, tetap saja Ramli belum bisa mereka temukan. Rizal, bagaimana kalau kita pulang saja dulu ke kampung untuk mengabari hal ini, supaya orang-orang nanti ikut mencari Ramli bersama kita lagi, usul Joko. Kalau kita sampai pulang dulu, aku takut kalau Ramli bisa diserang beruang. Jadi bagaimana kalau kita cari lebih dulu lagi? Misalkan sampai nanti tidak ada juga, ya barulah kita kembali ke kampung, ujar Rizal. Joko pun hanya mengangguk. Ia menurut saja dengan apa yang dikatakan oleh Rizal. Toh menurutnya Rizal adalah asli orang sana, jadi sedikit banyaknya dia pasti memiliki pengalaman.
Akhirnya, Rizal dan Joko pun mulai menyusuri kebun yang memiliki luas beberapa hektar itu. Akan tetapi, puas mereka mencari di sekitaran kebun, Ramli tetap tidak bisa mereka temukan. Akhirnya, bermodalkan nekat, keduanya pun mulai memasuki kawasan hutan yang mengelilingi kebun. Hari sudah sore, matahari pun mulai tenggelam. Dengan menggunakan senter kecil yang sebelumnya ikut terbawa di dalam jaket Joko, keduanya pun mencoba mencari jalan keluar dari hutan untuk bisa kembali ke kebun. Namun, semakin mereka berjalan, semakin mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Ya, jalan masuk yang sebelumnya mereka sudah tandai itu kini sama sekali tidak bisa mereka temukan. Rizal duduk untuk mengatur nafas. Perasaannya mulai panik. Jangan memikirkan hal yang tidak-tidak. Jangan memikirkan hal yang tidak-tidak, Rizal. Gumam Rizal sembari menepuk-nepuk pelan jidatnya. Ada apa sih, Jal? Tanya Joko melihat tingkah Rizal seperti itu. Kita tersesat kok. Apa kamu tidak sadar? Kalau kita kembali ke sini lagi, kita kembali ke tempat semula lagi, ujar Rizal yang kini membuat Joko melotot. Waduh, kamu serius, Jal? Ya, memangnya buat apa aku berbohong? Apa untungnya? Jawab Rizal sambil menghela nafas. Terus gimana nih caranya kita keluar dari sini, Jal? Tenang, kamu jangan panik dulu. Aku juga jangan panik. Tenang saja dulu, biar kita bisa berpikir jernih. Ya jangan panik gimana? Wong wajahmu saja terlihat panik begitu. Begitukah? Ya kamu benar. Memang perasaanku tidak enak. Aku takut kita tidak bisa pulang. Ujar Rizal yang mulai menangis. Andai keadaan saat itu tidak seperti itu, mungkin Joko pasti akan tertawa melihat wajah panik dan wajah ketakutan dari Rizal. Apalagi saat ia terlihat mulai menangis dan ia terus saja memanggil-manggil ibunya seperti anak kecil. Joko terduduk lemas, memikirkan nasib mereka sementara malam semakin larut, perut mereka pun juga mulai terasa keroncongan. Tapi mereka berdua tak bisa melakukan apapun selain hanya duduk pasrah menunggu keajaiban. Siapa tahu ada orang yang berburu yang melintas di daerah sana. Di saat-saat seperti itu, di saat itulah mereka berdua saling menyemangati hingga sesuatu yang tidak pernah terfikirkan pun muncul. Suara tawa cekikikan terdengar semakin mendekat membuat Rizal dan Joko saling bertatapan dengan mata melotot ketakutan. Tidak lain, itu pasti suara Kamben Mana atau kuntilanak. Kata orang-orang, kalau suaranya jauh berarti dia sangat dekat. Tapi kalau suaranya dekat itu berarti dia jauh, ujar Joko. Iya benar, kalau kita sampai bertemu itu artis, biji kita bisa habis kok. Jadi kalau bisa lebih baik kita menghindar lebih dulu saja, ujar Rizal sengaja memberi sebutan artis untuk Kamben Mana. Akhirnya mereka berdua mengikuti arah suara hingga suara itu terdengar semakin nyata. Dengan begitu mereka berdua yakin kalau mereka tidak akan bertemu dengan makhluk tersebut. Namun malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Saat mengikuti suara itu, mendadak suara yang sebelumnya hanya di satu arah kini justru muncul di segala penjuru, membuat keduanya benar-benar bingung dan lebih memilih untuk segera berlari dengan perasaan campur aduk ketakutan. Mereka berlari memasuki semak belukar penuh duri. Meski tubuh terasa sakit, namun mereka tak mau berhenti. Mereka terus saja berlari hingga tiba di satu titik yang dipenuhi oleh akar-akaran gantung. Di sini Rizal teringat pesan dari ayahnya dan ia pun mencoba melihat apakah di sana ada akar seperti yang dikatakan oleh sang ayah. Senter kok, senter. Gak ada yo Jal, tadi jatuh saat kita lari. Astaga. Akhirnya mau tak mau Rizal dan Joko pun kembali melanjutkan perjalanan dan yang mereka tidak sadari adalah mereka sudah salah mengambil jalan. Akar yang ujung-ujungnya seolah seperti diikat itulah yang mereka masuki. Langkah keduanya pun terhenti kala mereka berdua menyadari cahaya remang-remang berkabut di depan mereka. Selama itu kah kita lari-lari, Jal? Ini kok kelihatannya sepertinya sudah mau pagi ya, ujar Joko. Rizal menggeleng, ia sendiri tidak tahu.
Tapi syukurlah, kalau memang sudah pagi, itu berarti mereka memiliki kesempatan besar untuk bisa keluar dari hutan. Dan karena merasa kalau memang hari sudah benar mau pagi, mereka berdua pun lalu berjalan dengan santai. Lalu setelah beberapa saat, mereka bertemu dengan seorang laki-laki bertubuh kurus, akan tetapi tingginya di atas rata-rata. Saat itu mereka berdua sama sekali tidak memikirkan apapun, malah mereka berdua merasa bahagia ketika bertemu dengan orang itu. "Mang, numpang tanya, jalan keluar dari hutan ini di mana ya?" tanya Rizal. Orang itu tidak menjawab. Dia hanya menatap keduanya sesaat lalu pergi. Masih berpikiran positif, keduanya mengira kalau orang itu mungkin saja bisu, jadi mereka pun berinisiatif untuk mengikutinya saja dari belakang, berharap orang tersebut bisa membawa mereka keluar dari hutan. Mungkin setelah 20 menitan berjalan, mereka pun akhirnya tiba di sebuah desa. Terlihat rumah-rumah di sana sangat bagus dan lingkungannya pun sangat bersih. Tidak terlihat satupun sampah di sana. Rijal dan Joko tersenyum lebar kala melihat pemandangan tersebut. Mereka pun melompat-lompat kegirangan karena mengira jika mereka sudah berhasil keluar dari hutan. "Jal, ini desa mana ya? Kamu itu pernah kesini sebelumnya nggak, Jal?" "Ah, aku tidak tahu. Aku juga tidak pernah kesini. Tapi apa kamu tidak senang? Kalau kita sudah bisa keluar dari hutan?" "Ya tentu saja aku senang, Jal." Tanpa mereka berdua sadari, orang yang mereka ikuti sedari tadi kini sudah menghilang. Wah, pagi-pagi warung di sini sudah buka. Seharusnya memang seperti ini kalau mau mencari uang, Jok, ujar Rizal. Beruntung saat mereka pergi ke kebun durian, mereka membawa serta dompet dan juga uang yang mereka punya. Jadi mereka pun bisa membeli makan di warung yang ada di desa tersebut. Menunya tampak terlihat enak-enak semua, sampai-sampai Rizal bingung memilihnya. Tidak seperti Joko yang langsung saja memesan nasi kuning. Punyaku sop saja, sama satenya 5 tusuk, pesan Rizal. Akhirnya mereka berdua pun lalu makan dengan sangat lahap. Makanan yang ada di sana terasa lebih lezat dibandingkan makanan-makanan yang pernah mereka beli di warung-warung lain. Bibi, nama desa ini apa ya?" tanya Rizal. Bibi pemilik warung tidak menjawab, namun ia langsung menunjuk ke palang papan yang bertuliskan Kampung Baakar. Rizal berulang-ulang kali membaca tulisan itu, mengira kalau dirinya sudah salah baca karena seumur hidupnya belum pernah Rizal mengetahui ada nama Kampung Baakar. "Maaf, kami dari desa seberang. Apa di sini ada semacam taksi air yang bisa mengantar kami pulang ya?" tanya Joko. Bibi pemilik warung menggeleng. Wanita parubaya itu lantas melayani para pelanggan lain yang terlihat baru datang. "Duh, bagaimana ini, Jal? Apa kita masih tidak bisa pulang?" Ya kita tenang dulu saja, Jok. Setidaknya kita sekarang ini tidak di dalam hutan lagi." Selesai membayar makanan mereka, Rizal dan Joko pun kembali berjalan untuk mencari orang yang mungkin mau mengantar mereka pulang. Namun setelah berjam-jam lamanya mereka berdua berjalan, mereka berdua tidak bertemu dengan orang yang bersedia untuk mengantar mereka berdua pulang. Orang-orang yang mereka temui hanya terlihat menggeleng tanpa mau mengeluarkan sepatah kata pun. Aneh, orang-orang di kampung ini aneh sekali ya. Mereka seperti orang bisu saja. Padahal apa susahnya tinggal menjawab, ya kan, Jal? Rizal mengangguk. Ia masih melihat ke sekeliling mereka meski rasanya sudah berjam-jam mereka berjalan, namun hari masih terlihat seperti waktu subuh. "Joko, kamu sadar tidak kalau hari ini sepertinya belum terang-terang juga?" "Loh, iya ya. Perasaan kita sudah lama jalannya. Kok masih belum terang-terang juga?" ujar Joko seolah baru menyadarinya. "Kalian ini mau kemana?" tanya seseorang dari arah belakang mereka. Terlihatlah seorang laki-laki berusia sekitaran 60-an. Kami mau pulang ke desa kami. Tapi sejak tadi kami mencari-cari orang yang mau mengantar. Kami tidak menemukan seseorang pun yang mau. Padahal kami berniat untuk bayar kok.
Berapapun kami bayar, ujar Joko. Orang-orang di kampung ini memang tidak terlalu senang dengan keberadaan orang baru. Makanya mereka semua acuh, ujar orang itu sambil tersenyum. Loh, memangnya kenapa ya, Mang? Padahal kami di sini tidak merusak apapun juga. Dari pengalaman kami, orang yang datang ke sini selalu hanya merusak. Ya, tapi kan tidak semuanya begitu, Mang. Ya, tapi rata-rata yang ke sini memanglah seperti itu. Cuma kalian berdua ini saja yang tidak. Ya, kami memang tidak punya niat merusak apa-apa, Mang, ujar Rijal lirih. Ya, maka dari itu aku bersedia untuk mengantar kalian berdua pulang. Hah, betul, Mang. Lelaki itu mengangguk dengan bibir yang masih tersenyum. Tapi sebaiknya kalian tinggal dululah barang Sari, karena malam ini kami akan ada acara. Tapi Mang, kami benar-benar tidak bisa tinggal karena kami ada kepentingan lain. Teman kami yang satu hilang di kebun durian. Makanya kami harus segera kembali dan akan pulang ke desa untuk segera mengabari hal itu. Tapi kami berdua malah nyasar ke sini, ujar Joko. Baik, kalau begitu aku tidak bisa memaksa kalian. Ayo, kuantarkan kalian, ujar lelaki itu. Rijal dan Joko pun langsung berdiri dan langsung tersenyum satu sama lain. Aduh, akhirnya kita pulang, Jal, ujar Joko. Mereka berdua pun segera mengikuti langkah orang tersebut. Akan tetapi setelah beberapa langkah, keduanya tidak ingat apa-apa lagi. Dan saat mereka berdua terbangun, mereka berdua rupanya sudah kembali berada di depan rumah kecil yang ada di kebun milik keluarga Rijal. Hah, kok Joko, itu kenapa? Kamu ingat kok? Tanya Rijal dengan mata melotot menatap Joko yang sama seperti orang kebingungan. Loh iya, kok kita sudah balik lagi di sini? Rizal tak bisa berkata-kata, ia sendiri pun bingung dengan apa yang terjadi. Ayo, cepat kita buang, Jok, ajak Rizal pada Joko yang kala itu masih nampak kebingungan. Satu hal yang tidak mereka sadari di sana, yakni keberadaan buah-buah durian yang mereka kumpulkan sebelumnya kini terlihat sudah membusuk dengan kulit buah menghitam. Mereka pun berlarian untuk bisa kembali ke sungai di mana cis atau perahu motor mereka tambatkan. Singkatnya, setelah sampai di sungai, mereka berdua tidak lagi mendapati keberadaan cis milik mereka. Hanya ada cis milik orang lain di sana. Wah, kemana cis kita? Kemana? Ya, mana aku tahu, Jal, kok hilang ya? Rizal terduduk lemas setelah ia yakin kalau cisnya sudah dicuri oleh orang. Mati aku kok. Itu cis milik orang tuaku. Aduh, ya sudah. Nanti kita ganti sama-sama ya, Jal. Yang penting sekarang itu kita berdua bisa pulang dulu saja. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya pemilik cis yang tertambat di sana pun muncul. Mereka terlihat kaget kala melihat Rizal dan Joko, namun mereka tidak mengatakan apa-apa saat Rizal meminta tolong untuk diantarkan pulang pun orang itu hanya mengangguk dan mempersilahkan. Setelah berada di atas cis, keduanya pun baru bisa menarik nafas lega. Singkat cerita, setelah sampai di desa, Rizal dan Joko pun langsung berlari ke rumah orang tua Rizal untuk segera mengabari tentang kabarnya hilangnya Ramli. Namun, hal yang tidak diduga pun terjadi. Ayah Rizal langsung memeluk erat kedua pemuda itu dengan sangat erat. Syukurlah, kalian berdua bisa pulang. Kami benar-benar cemas mencari kalian. Sudah 1 minggu ini kami mencari, tapi tidak bisa menemukan kalian di dalam hutan. Rizal dan Joko tak kalah kaget, ya, karena mereka berdua merasa baru pergi beberapa hari saja, tidak sampai 1 minggu. Wah, jangan bercanda, Mang. Kami kan baru beberapa hari saja tidak pulang, tidak sampai seminggu, ujar Joko. Kalian berdua itu pasti sudah masuk ke kampung orang Halimunan. Pasti kalian sudah melewati akar yang ujung-ujungnya seperti diikat itu kan? Jadi ceritanya seperti ini ya. Kami mencari Ramli. Ramli menghilang. Kami pun sampai nekat masuk ke hutan untuk bisa mencari dia.
Nah, saat di dalam hutan itu, kami seperti tidak bisa mencari jalan keluar. Padahal sudah kami tandai sebelumnya. Seberapapun kami mencari jalan keluar, tetap saja kami tidak menemukan. Kami seolah hanya bolak-balik di tempat yang sama. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Joko. Aku saja sampai menangis. Iya, Mang, betul, Mang. Setelah itu, kami pasrah dan duduk saja menunggu barangkali ada pemburu yang lewat. Tapi puas kami menunggu, tidak ada siapapun yang datang. Di saat-saat seperti itu, malah kami ditakuti oleh suara kuntilanak. Ya kami lari, mengejar suaranya supaya kami tidak ketemu sama makhluk itu. Tapi anehnya, suara yang awalnya hanya ada di satu arah mendadak muncul di segala penjuru. Kami yang ketakutan pun langsung lari, sampai-sampai senter di tangan saya terlepas dan hilang. Lalu kami sampai di sebuah tempat yang banyak sekali terdapat akar-akaran menggantung. Tapi karena suasana yang gelap, ditambah lagi dengan kami yang diburu rasa takut, kami pun akhirnya melewati tempat itu. Dan setelahnya kami melihat hari mulai remang-remang hampir pagi dengan kabut yang cukup tebal. Disitulah kami bertemu orang. Dan orang itulah yang kami ikuti hingga kami sampai di sebuah desa yang namanya desa Bakar. Di sana kami sempat makan-makan dulu di warung. Kemudian mencari orang yang mau mengantar kami pulang, tapi tidak ada yang mau. Sampai akhirnya ada seseorang yang mau mengantar kami, lalu kami mengikuti dia. Dan setelahnya kami terbangun di depan rumah kecil di kebun. Ujar Rizal panjang lebar. Lalu, apakah di sana kalian melihat Ramli? Rizal dan Joko serentak menggeleng. Mang, apa Ramli sudah pulang? Tanya Joko. Ayahnya Rizal menggeleng. Aku rasa Ramli sudah melakukan hal-hal tidak baik di sana. Sampai-sampai dia diambil oleh orang-orang Halimunan. Hah? Ya, betul. Tadi malam kami mengadakan ritual Badewa. Dan orangnya mengatakan bahwa hanya ada 2 yang akan dipulangkan oleh mereka. Tapi yang satunya akan tetap berada di sana selamanya. Ujar ayahnya Rizal membuat kedua pemuda itu lemas seketika. Dan benar saja, hingga saat ini Ramli tidak pernah pulang, jasadnya pun tidak pernah ditemukan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras ya. Selalu dapat horornya dan lagi-lagi ya kisah dari Kalimantan ini memang feel-nya dapat, apalagi kisah dari hutan ya. Dan mirip sebenarnya kalau kalau di Jawa itu akar apa ya? Oyot mimang ya kalau di Jawa. Di Kalimantan sendiri ini digambarkan adalah akar yang terlihat menggantung itu yang bisa menyesatkan. Ini sebenarnya hampir-hampir sama ya, akar kalau di Jawa akar mimang atau oyot mimang lebih terkenalnya. Dan luar biasa sekali kisahnya barusan Om Ras, dan di sini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya. Jadi Ramli ini memang berbeda nih dari kedua temannya nih, Rizal dan Joko. Ramli ini lebih ke mata keranjang dia ya. Bahkan sempat dia bertemu dengan seorang wanita yang mana di sini mungkin kata-katanya kalau yang saya lihat ya. Jadi sempat terbesit kata-katanya, menyesal sekali nih tidak mengajak berkenalan tadi. Nah, di situ tuh kata kunci sebenarnya. Dia kayak akhirnya dijawab lah. Dan mungkin perempuan itu berasal dari desa gaib yang sudah dimasuki oleh Joko dan Rizal juga. Ya, hikmah yang bisa kita ambil mungkin itu ya. Kita bisa lebih menjaga ucapan, menjaga sikap. Dan setelah dilakukan ritual Badewa, ternyata memang digambarkan bahwasanya Ramli telah melakukan sesuatu yang dipantang di sana, tapi entah apa itu. Dan ya intinya kenyataannya adalah Ramli tidak dapat kembali lagi. Keren banget Om Ras kisahnya dari Kalimantan, dan kisah-kisah dari Kalimantannya ditunggu lagi ya. Memang Om Ras ini adalah salah satu penulis yang berasal dari Kalimantan, jadi dapat banget feel-nya. Apalagi Om Ras sendiri tinggalnya itu di pedalaman ya teman-teman ya. Kami sudah berkomunikasi dan memang Om Ras ini tinggal di pinggiran hutan yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi keren banget Om Ras. Semangat berkarya selalu dan semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman semua, khususnya para penikmat pecinta horor. Dan oh iya, ini puasa pertama ya, atau awal puasa lah ya, mungkin udah ada yang 2 kali. Jadi memang puasa pertama ini badan kita kaget ya. Kaget, jadi
mungkin teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa ini lebih banyak minum air putih sama jangan ngegas tuh pas buka langsung hajar ini itu. Jadi pelan-pelan dan intinya banyakin air putih sih ya, banyakin air putih sama kalau bisa pakai multivitamin sih. Kalau saya pakai multivitamin atau vitamin C-nya diperbanyak supaya kondisi badan normal. Kalau saya pribadi sih lebih ke ngantuk ya. Kalau bulan puasa tuh ngantuk ya, aduh parah banget. Jadi buat teman-teman yang kerja tetap semangat untuk berkarya di bulan puasa ini, jangan mengendorkannya. Dan semoga saja kisah-kisah kita tetap bisa menemani teman-teman selama bulan Ramadan ini. Silakan buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share ke teman-teman yang lain agar bisa terhibur juga. Dan buat yang baru gabung ataupun yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum klik tombol subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap harinya pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor ya, misteri, dan apabila berkenan untuk dibagikan ke kami, untuk dibawakan di channel kami, yang mana kisahnya adalah diangkat dari kisah nyata ataupun dari pengalaman pribadi ya, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, kami harap mohon bersabar ya, karena harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Dan kami berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.